Oke, kita coba latihan yang turunan fungsi aljabar. Untuk konsep dasarnya, seperti biasa kita ulas dulu. Kalau misalnya kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya itu akan menjadi a-nya dikaliin sama pangkatnya, berarti dikali sama n, terus pangkatnya dikurangin 1. Itu dasarnya. Jadi kalau kita punya y sama dengan 4x pangkat 3, berarti turunannya ini adalah 4 kali 3, 12, berarti pangkat 3 jadi pangkat 2. Kalau mau diturunin lagi, berarti 12 kali 2, 24, berarti yang asalnya pangkat 2 dikurangin 1, jadi pangkat 1. Dan ini kalau diturunin lagi gitu ya, berarti kita akan dapat 24 kali 1 ya 24 aja. Ini pangkat 1 dikurang 1 jadi 0. Semua pun yang dipangkatin 0 itu adalah 1. Kayak udah kita tulis aja angka gitu ya. Dan kalau angka aja kita turunin, maka ini hasilnya 0 ya. Seperti itu. Jadi untuk di sini kita akan peroleh f aksen x itu sama aja dengan berarti 2 dikali 3 itu adalah 6. Berarti 6x pangkat 2. Terus di sini min 3 kali 2 min 6. Berarti dapatnya min 6 x pangkat 1. Dan ini plus 1x. Jadi kalau misalkan ada x doang, hilangin aja x-nya gitu ya. Jadi di sini plus 1 aja. Berarti jawabannya adalah yang D. Terus untuk yang di sini, turunan pertama dari fx. Nah, selama di atasnya gak ada x, kita bisa mengubah bentuknya menjadi fx itu 2/3, x pangkat 2 pindah ke atas jadi negatif 2. Nah, baru deh kita turunin. Berarti kita akan peroleh 2/3 dikali negatif 2, terus pangkatnya dikurangin 1. Berarti dapatnya min 4/3 x pangkat min 3. Atau berarti pindahin lagi ke bawah, berarti 4/3 x pangkat 3. Berarti kita jawabannya adalah yang D ya, negatifnya pindah ke atas. Seperti itu. Nah, terus nomor 3, jika fx. Nah, ini pun sama gitu ya. Kalau kita punya akar x gitu ya. Akar x ini adalah akar 2, maka bentuk lainnya adalah x pangkat setengah. Jadi kita bisa ubah fx-nya menjadi dalam bentuk 1/x pangkat setengah, alias ini dapatnya x pangkat negatif setengah. Kalau kita turunin, kita akan dapat berarti min setengahnya turun, terus x-nya min setengah dikurang 1. Berarti dapatnya negatif setengah x pangkat negatif 3/2 gitu ya. Nah, ini pun kalau mau dipasin ke bawah boleh, jadinya negatif 1/x pangkat 3/2. Jangan lupa 2-nya gitu ya. Udah. Nah, kalau misalkan gak ada pilihannya, maka 3/2 tadi kan itu diperoleh dari setengah sama 1 gitu. Nah, maka di sini pun sama sebenarnya mah. Kita bisa tulis aja sebagai x pangkat 1, x pangkat setengah. Jadi kita akan dapat di sini 2 kali x akar x gitu. Jadi min 1/2 x akar x. Jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk yang pecahan di pangkatnya gitu ya. Oke, terus ini nomor 4. Diketahui fx 1/3x pangkat 2, maka limit. Oh, kenapa tuh? Bentar. Oke. Nah, bentuk ini adalah format untuk rumus dasar turunan. Jadi kalau ditanyain bentuknya kayak gini, ya cari turunannya gitu. Turunan pertamanya. Di sini pun ya sama sih. Dia x pangkat 2. Berarti kalau kita mau pindahin ke atas jadinya 1/3 x pangkat negatif 2. Maka turunannya itu adalah min 2 dikaliin ke 1/3. Hasilnya adalah negatif 2/3. Berarti di sini jadinya pangkat 2 dikurang 1. Berarti dapatnya min 3. Min 3 pindahin lagi ke bawah. Berarti dapatnya 3 kali x pangkat 3. Jadi kita akan dapat jawabannya negatif 2-nya ke atas, yaitu B. 3x pangkat 3. Nomor 5.
F aksen X turunan dari Fx sama dengan akar Fx plus 7, maka nilai dari F aksen 3. Oke. Nah, ini akan lebih mudah kalau misalkan kita hafal bentuk turunan dari yang akar. Tapi kalau kita mau pakai cara biasa, kita akan peroleh turunan itu kan bentuknya pangkat ya. Nah, maka sama ini pun. Dia jadinya pangkat setengah. Nah, untuk menurunkan yang bentuknya kayak gini, maka kita akan dapat F aksen X setengahnya ke depan ya, turun. Nah, berarti di sini 6X plus 7 setengahnya dikurangin 1. Tapi harus dikali sama turunan di dalamnya. 6X diturunin jadi 6 plus 7 diturunin jadi 0. Jadi udah dikali 6 aja. Terus 6 bagi 6 kali setengah itu kan jadinya 3 ya. Berarti dapatnya 3 kali 6x plus 7 pangkatnya adalah pangkat negatif setengah karena setengah dikurang 1. Dapat deh hasilnya. Berarti 3-nya di atas, sisanya negatif setengah ke bawah. Jadi 6x plus 7 pangkat setengah atau jadi akar lagi. Nah, karena yang dicariin adalah F aksen 3, berarti kita akan peroleh 3 per 6 kali 3 tambah 7. Berarti di sini 3 akar 25 sama dengan 3 per 5. Jawabannya B. Dan untuk yang bentuk akar, maka polanya akan selalu gitu ya, berdasarkan angka-angka tadi, Y sama dengan akar Fx, maka turunannya adalah F aksen X per 2 akar Fx. Gitu. Jadi tambahin 2 di bawahnya kayak gini gitu ya hasilnya, nanti dikali akar Fx gitu ya, seperti ini. Kenapa di atasnya 3 ya, karena udah dibagi 2 gitu ya. Turunan pertama dari yang di dalam kurung kan 6 gitu ya. Jadi hafalin rumus yang ini biar lebih cepat. Oke, next ke nomor 6. Turunan pertama dari fungsi yang dinyatakan oleh kita akan peroleh langsung aja. F aksen X sama dengan, itu adalah berarti yang di sini ya, turunan yang di dalam kurung. Berarti turunannya adalah 6x plus 0 terus 2 akar 3x kuadrat plus 5. Jadi dapatnya di sini. Ini kan plus 0. Jadi kita hapus aja si plus 0-nya. Terus di sini ada bagi 2. Berarti 6 bagi 2 3. Maka hasil akhirnya 3x per akar 3x kuadrat plus 5. Gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus yang di sini lagi. Turunan yang di dalam akar di atas gitu ya. Sisanya jadi per 2 akar fx. Jadi kita akan peroleh jawabannya itu adalah A. Next. Maka daya dx. Oke, it's quite interesting. Kita lihat di sini. Variabelnya X. Jadi itu diturunkan terhadap X. Fungsinya diturunkan terhadap X. Artinya A itu kita anggap sebagai konstanta alias angka. Angka kalau diturunin akan jadi 0. Contohnya apa? Ya contohnya yang di sini. Plus 5 tadi diturunin jadi plus 0 gitu. Nah, jadinya ini pun sama, kita perlakukan itu sebagai angka. Sehingga kita akan ketika kita mencari dy dx atau turunan pertamanya, ini 3 per 2-nya ke depan. Berarti kita akan dapat A 2 per 3 min X 2 per 3. Nanti ini 3 per 2-nya dikurangin 1. Lalu dikali sama turunan di dalam kurung. Berarti ini adalah A pangkat 2 per 3 itu jadi 0. Kemudian ini turunannya itu akan berarti 2 per 3 X 2 per 3 dikurang 1. Jadi kita akan peroleh di sini 3 per 2. Di sini hasilnya jadinya A 2 per 3 min X 2 per 3 pangkatin setengah gitu ya. 3 per 2 dikurang 1 adalah setengah. Terus di sini dikali sama min 2 per 3 X min 1 per 3. Oke. Di sini kita udah peroleh. Ini di bawahnya 2, di atasnya 2, ini 3, ini 3. Berarti hasilnya adalah negatif 1
Ini kan dia pangkat setengah ya. Kita langsung aja bikin jadi sebagai akar aja. Jadinya di sini kita akan peroleh A2/3 min X pangkat 2/3. Dia ini pangkatnya negatif. Berarti kita turunin ke bawah. Jadinya X jadi pangkat 1/3. Nah, 1/3 itu juga bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi kita akan peroleh di sini tuh min akar A pangkat 2/3 dikurang X 2/3 per akar 3 dari X. Oke, jadi di sini kita belum dapat jawabannya ya. Belum ada yang di pilihannya. Makanya kita harus mengubah yang ini itu jadi apa gitu. Nah, tadi kita harus ingat kalau misalkan di sini ini adalah pangkat 1/3. Kalau misalkan kita pengen digabung akarnya, maka dia tuh harus jadi akar 2 gitu. Ini akar 2, ini akar 2. Tapi karena dia tidak bisa tiba-tiba diakarin 2, maka harus dipangkatin 2 kayak gitu. Dipangkatin 2 dan diakarin 2 itu enggak ngaruh sama sekali gitu. Contoh 2 pangkat 2 diakarin, kita punya angka 2 gitu ya, terus Bapak akarin sama pangkatin, maka hasilnya kan akar 4, hasilnya juga 2 lagi gitu ya, maka keberubah nilainya, sehingga kita akan peroleh di sini pangkat dipangkatin berarti dikaliin. Nah, berarti ini baru deh penulisannya udah bisa digabung. Jadi kayak gini, A 2/3 min X 2/3 per X 2/3. Ini dibagi ini jadi 1, ini dibagi ini bisa digabung gitu ya. Jadi kita akan peroleh, oke, ini malah makan space yang lain ya, berarti jadinya dapatnya A 2/3 per X 2/3 min 1, dan ini bisa digabung gitu ya. Berarti kita akan peroleh ini jadinya akar 3 dari A pangkat 2 per X pangkat 2 nanti dikurang 1. Jadi kan dapat jawabannya adalah yang bukan yang E tapi yang D. Kenapa? Karena memang ada negatifnya ya di luarnya kayak gitu. Jadi pengen kita menggabung si bentuknya sehingga dapatnya seperti ini gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita akan next ke yang nomor di sini. Kalau ini dia pengennya itu adalah formatnya fx tambah h, tapi karena di sini jadinya 2, berarti kita tuh mencari yang namanya f aksen 2 berapa. Oke, maka kita tinggal cari dulu. Ini fx sama dengan dalam bentuk pangkat jadinya 6x kuadrat tambah 3 dipangkatin 3. Karena di akar jadi 1/3. Maka turunannya itu adalah 1/3. Lihat di sini 6x pangkat 2 tambah 3. Ini 1/3 dikurangin 1 sama dengan negatif 2/3. Berarti di sini negatif 2/3. Nanti dikali sama turunan yang di dalamnya. 6x kuadrat diturunin jadi 12x plus 3 jadi 0. Udah, langsung aja di sini kita masukin nilainya. F aksen 2 sama dengan 1/3 dari 6 kali 2 pangkat 2 adalah 4 tambah 3 dipangkatin 2/3 kali 12 kali 2. Berarti kita akan peroleh 12 sama 3 itu 4, 4 kali 2 8. Berarti di sini dapatnya di luarnya 8, di dalamnya 6 kali 4 27. 6 kali 4 24 tambah 3 baru 27. Berarti di sini dapatnya min 2/3. Kita tinggal ubah aja 27-nya jadi 2 pangkat 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ini dipangkatin 2/3. Jadi kita akan peroleh coret-coret. Berarti di sini hasilnya adalah 8 dikali 3 pangkat min 2 alias 8 dikali karena dia pangkatnya negatif berarti ke bawah, karena 3 pangkat itu adalah 9 berarti jadi per 9. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Jadi kalau ada pangkatnya negatif ini boleh ditulis dulu kayak gini, 8/3 pangkat 2 baru deh hasilnya. Oke, sip. Next ke nomor 9. Di sini nomor 9 kita punya cari turunan pertama.
Oke, berarti langsung aja di sini ya. F aksen X 5/3-nya turun. Berarti 2 dikurang 3X. Berarti ini 5/3 dikurang 1. Berarti dapatnya 5/3. 2 min 3X. 5/3 dikurang 1 itu berarti artinya 5/3 dikurang 3/3. Berarti dapatnya 2/3. Nah, oke. Nah, jangan lupa dikali sama turunan di dalam kurung. 2 diturunin jadi 0, min 3x jadi min 3. Berarti kita akan coret nih min 3 sama 3 yang di sini. Berarti dapatnya 5 ketemu negatif, itu jadinya negatif 5 ya. Jadi hasilnya adalah min 5, 2 min 3x pangkat 2/3. Berarti hasilnya adalah yang D. Gitu ya, selalu dikali sama turunan di dalam kurung. Next ya, ini akar lagi, berarti kita akan peroleh di sini Y sama dengan pangkat 2x pangkat 2 min 3, ini pangkat 3 karena ada akar 4, berarti Y-nya jadi per 4. Turunan pertamanya adalah 3/4 2x kuadrat min 3 pangkat 3/4 kurangin 1 kali turunan di dalamnya 2x kuadrat, jadi 4x min 3 udah hilang, 4-nya coret, berarti 3 kali x itu adalah 3x. Ini dia pangkatnya menjadi 3/4 dikurang 1 itu adalah negatif 1/4. Berarti kita akan peroleh hasilnya 3x per akar 4 dari 2x pangkat 2 min 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, jadi kalau pangkat negatif selalu jadi per. Next, kayaknya ini satu video yang file ini dulu deh. Nanti file satunya lagi, satu video lagi. Karena ini khusus buat turunan aljabarnya aja. Oke, di sini kita cari turunan fx terhadap dx. Kita punya 1/x. 1/x itu diturunkan jadi apa? Jadi apa? Ya kita coba aja ya. Berarti di sini fx itu akan menjadi dia pangkat 1 di bawah, jadi pangkatnya min 1 di atas. Ini x pangkat 3, ini yang akar jadi 2x pangkat setengah. Berarti kita akan peroleh ini turunannya min 1 ke bawah, nanti dikali jadi x min 1 dikurang 1 jadi min 2. Terus di sini tambah 3 kali x pangkat 2 dikurangin 1 pangkatnya. Terus ini setengahnya turun, berarti 2x setengah dikurang 1 itu negatif setengah. Terus turunan dari dalam kurung adalah 2. Coret-coret, berarti kita akan peroleh min x pangkat 2 tambah 3x kuadrat min, karena dia negatif berarti jadi 1 per akar 2x. Sudah. Atau ternyata dia pengennya ini yang pangkatnya negatif ada di sini. Udah berarti ya yang A. X kuadrat 3x kuadrat. Ya betul, yang A. Oke, jadi bisa dalam bentuk ini atau ini. Semoga paham. Next. Berarti kalau misalkan soalnya nomor 12, ini kan terlihat kayak rumit ya. Ada per akar x pangkat 3 di dalam kurungnya. Tapi dia itu adalah pangkat 2. Jadi kalau pangkat 2 bisa kita jabarin. Tambah B dipangkatin 2 kan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti kita akan dapat fx itu adalah 2x dipangkatin 2. Jadi 4x kuadrat. 2 dikali 2x dikali ini. Berarti kita akan dapatnya 2 kali 2x itu adalah 4x gitu ya. 4x dikali 3 itu 12x. Jadi kita akan peroleh
12x per akar x pangkat 3. Lalu di sini dipangkatin 2 jadi 9 per akar dipangkatin 2, ini kan akar 2 ya, berarti akarnya hilang. Jadi x pangkat 3 aja. Jadi kita akan peroleh di sini fx itu sama aja dengan 4x kuadrat tambah 9 per x pangkat 3, tapi kita coba pindahin aja ke atas jadi x pangkat min 3 tambah, berarti ini 12 x dikali x min 3 per 2. Kenapa dibagi? Karena di sini akar ya. Nah, ini pangkat 1. Berarti harus dijumlah dulu. 1 ditambah gitu ya. Negatif 3 per 2 alias 1 dikurang 3 per 2. Berarti hasilnya adalah negatif setengah. Oke. Jadi kita akan peroleh di sini ternyata bentuk lain dari fx, ini kita masih cari bentuk lainnya ya, belum turunannya. Ini adalah 9x pangkat min 3 tambah 12x pangkat setengah. Baru deh kita turunin. F aksen x berarti dapatnya 8x tambah 9 kali min 3 kali x pangkat min 4 tambah 12 kali min setengah dikali x min 3 per 2. Berarti kita akan peroleh ini adalah 8x min 27 x pangkat 4 tambah, sorry bukan ditambah, 12 ketemu negatif setengah itu jadinya negatif 6. Ini ingat ya, 3 per 2 tuh kan 1,5. Berarti ada x pangkat 1 sama x pangkat setengah. Berarti di bawahnya adalah x pangkat 1 sama x pangkat setengah itu adalah akar. Jadi dapat deh jawabannya ini. 8x min 27 per x pangkat 4 min. Berarti yang D. Itu jawabannya. Seperti itu, atau kita fokus aja ke tandanya ya. Oh, di sini negatif, di sini negatif, yang dua-duanya negatif. Yang D sih. Cuma ada juga yang A, cuma kan kalau yang A udah jelas ya, ini x pangkat 3 salah, harusnya x pangkat 4. Oke, nomor 13 diketahui fx 3x pangkat 3 jika turunan pertamanya adalah, oke ini mah langsung aja lah ya. Kita akan cari f aksen x, berarti dapatnya 3 kali 3 9, berarti 9x kuadrat, ini jadi 4 aja plus 0. Berarti f aksen 3 9 kali 3 kuadrat tambah 4, kuadratnya dulu yang dihitung. Jadi kita akan dapatnya 81 tambah 4 itu 85. Next, turunan pertama. Oke. Berarti kita akan peroleh f aksen x itu sama dengan 3 kali 2 6, berarti 6x min 2. Ingat turunan di dalam akar adalah x, berarti 1 per 2 akar x. Coret-coret plus 0. Berarti kita akan peroleh f aksen x itu sama dengan 6x min 1 per akar x. 1 per akar x gak ada, berarti harus kita rasionalkan. Jadi ini dapatnya dikali akar x, dikali akar x, hasilnya 1 per x akar x. Jadi hasil akhirnya menjadi f aksen x sama dengan 6x dikurang 1 per x akar x. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Karena dia negatif juga. Next, turunan pertamanya oke. Berarti f aksen x itu sama dengan 4-nya turun 5x kuadrat min 4 kali turunan di dalam kurung 5x kuadrat jadi 10x. Berarti kita akan peroleh 4 kali 10x 40x. Oh ini sorry, pangkatnya belum. Asalnya pangkat 4 jadi pangkat 3. Jadi kita akan peroleh 40x 5x pangkat 2 min 4 pangkat 3. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita akan next ke 16. Oke, cari lagi turunan pertamanya. Berarti kita akan dapat f aksen x sama aja dengan 3x kuadrat min 9. Plus 5-nya jadi 0. Berarti ketika x-nya sama dengan 1, udah 3 dikurang 9 negatif 6. Terus di sini
Turunan pertama dari GX, berarti kita akan turun 3-nya, berarti 3x kuadrat min 2x plus 1 pangkat 2 kali turunan dalam kurung 3x kuadrat itu jadi 6x min 2x jadi min 2. Berarti kita tinggal kaliin aja 3 ke sini. Berarti hasilnya itu adalah 18x min 6 dikali 3x kuadrat min 2x plus 1 pangkat 2. Jadi jawabannya itu adalah yang C. 18. Aduh, ini berulang terus ya. Berarti dapatnya f aksen x sama dengan 3 2x min 1 pangkat 2 turun dalam kurung adalah 2x. 2x kali 3 adalah 6x. Nah ini karena dia pangkat 2 berarti bisa dijabarin. 2x dikuadratin 4x kuadrat 2 kali min 1 kali 2x itu adalah min 4x. Terus min 1 dikuadratin plus 1. Berarti hasilnya adalah 6x dikali ini. Berarti hasilnya adalah 24x pangkat 3 min 24x pangkat 2 plus 6x. Gak ada jawabannya. Kalau dilihat dari angkanya mah gak ada sih. Kayaknya kita ada yang salah. Salahnya tuh adalah di sini. Kenapa ada x-nya? Berarti ini cukup salah, sorry. Berarti dapatnya 24x pangkat 2 min 24x plus 6. Sip. Berarti jawabannya adalah A. Nice try. What is this? Oh, kita mau cari turunannya. Berarti kalau mau kita coba GX itu sama aja dengan dalam kurung X tambah 2 akar X dipangkatin setengah. Maka turunan pertamanya itu menjadi setengah X tambah 2 akar X dipangkatin negatif setengah. X diturunin dia jadi 1 dan 2x diturunin jadi 2 kali 1 per 2 akar X coret-coret. Berarti jawabannya adalah 1 per 2 di sininya X tambah 2 akar X pangkat setengah. Berarti ini kita bikin akar aja. Terus nanti dikali sama 1 tambah 1 akar X. Masukin deh 4. Berarti G aksen 4 itu sama aja dengan 1 per 2 4 tambah 2 akar 4 dikali 1 tambah akar 4. Berarti kita akan peroleh di sini 1 tambah setengah per 2 akar 4 tambah ini itu dapatnya 4 juga. Jadi kita akan peroleh di sini 3 per 2 per 2 akar 4 kali 2. Berarti hasilnya adalah 3 per 2 per 2 kali 2 akar 2. Berarti kita akan dapatin biar per 2-nya hilang kita kali 2. Berarti bawah juga kita kali 2. Maka hasilnya adalah 3 8 akar 2. Gitu ya. 2. Maka hasilnya gak ada. Karena di sini pilihan jawabannya per akar per 16, kemungkinan ini harus kita rasionalkan. Kali akar 2 kali akar 2, berarti hasilnya adalah 3 akar 2 8 kali 2. Berarti 3 akar 2 per 16. Oke, dapat jawabannya B, guys. Berarti harus dirasionalkan. 20. Turunan pertama dari adalah oke, maka nilai dari ABC. Oke. Ini kan nggak ada pangkatnya. Ini pangkat 1, pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya, kita kaliin 1-1. Ini ke sini, hasilnya adalah X pangkat 5.
ini ke sini min X pangkat 2, terus 1 kali X pangkat 3 ya X pangkat 3 jadi min 1. Jadi kalau kita rapihin X pangkat 5 plus X pangkat 3 min X pangkat 2 min 1, maka turunannya adalah 5 X pangkat 4 ditambah 3 X pangkat 2 dikurang 2 X pangkat 1 plus 0. Nah, ini adalah nilai A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena di sini plus CX gitu ya. Sedangkan di sini negatif 2X. Jadi kita akan peroleh A, B, C itu adalah 5 kali 3 kali negatif 2, yaitu negatif 30. Jawabannya B. Seperti itu ya. Lumayan 20 soal 30 menit. Jadi itu waktu yang cukup untuk kita mengerjakan atau belajar turunan lah ya. Tapi emang di sini sedikit sih yang muncul tentang sifat-sifatnya ya. Kayak turunan yang ada perkalian U kali I menjadi U aksen kali V ditambah V aksen kali U, atau dia pembagian dia akan menjadi ininya tinggal dikurang terus di bawahnya di kuadrat ya. Nanti tinggal berlatih yang di sini. Semoga ada di file selanjutnya.